Iya, adik-adik di rumah, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Fantastis, luar biasa, yes, 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 hore. Sekolah Minggu Jemaat Pantan, sukacita, sukacita, Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan dan mari kita dengar panggilan Tuhan. Tok, 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 tok. Adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Kakak Widi, selama corona, apa yang Kakak Widi tidak suka? Kalau saya tahu Kak Indi tidak suka kalau disuruh pakai masker sama disuruh sering-sering cuci tangan. Kalau Kakak Desti, Kalau saya paling tidak saya suka disuruh jaga jarak. Padahal saya sangat senang berkumpul dengan teman-teman saya. iya, adik-adik, apa yang dialami oleh Kakak Widi dan juga Kakak Desti pasti juga adik-adik alami. Malas disuruh cuci tangan, malas untuk jaga jarak, malas untuk pakai masker karena panas. Tapi adik-adik, kita harus setia untuk menjaga kesehatan kita, yaitu dengan mengikuti peraturan. Nah, kalau kita setia menjaga kesehatan kita dan mengikuti peraturan, pasti Tuhan Yesus juga setia menjaga kita. Karena setia Tuhan Yesus dalam menjaga kita itu sangat dalam dan juga sangat besar. Betapa besarnya kasih setiamu. Betapa besarnya kebaikan-Mu.
kepada Tuhan, baik itu kita sengaja ataupun tidak kita sengaja. Maka dari itu, mari kita mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Ikuti kakak ya. Tuhan, kami mengaku kami bersalah dan berdosa. Tolong ampuni kami. Amin. Ya, adik-adik, karena kita sudah mengakui segala kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka mari kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat dalam Mazmur 43 ayat 5C dan D. Aku berharap kepada Tuhan, maka aku akan bersyukur lagi kepadanya, kepada Allahku dan penolongku. Nah, adik-adik, mari kita berterima kasih kepada Tuhan dalam bentuk nyanyian Terima Kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Mazmur pasal 43 ayat 3. Nyatakanlah kesetiaan-Mu ya Tuhan, untuk menyinari dan menolongku. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah membangunkan kami di pagi hari. Hingga saat ini kami siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus, tolong kami untuk mendengar, karena kami percaya Alkitab itu benar, dan kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Amin. Duduk tenang, lipat tangan, ku mau mendengar firman Tuhan. Adik-adik, pernahkah kalian mendengar kata setia? Siapa teman-teman kalian yang paling setia? Siapa orang-orang di dekat adik-adik yang paling setia? Iya, betul. Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus selalu setia menjaga kita. Tidak hanya hari ini, tetapi juga di masa-masa yang lalu. Di dalam Alkitab, ada seseorang yang sungguh-sungguh dijaga Tuhan dengan setia.
tidak hanya satu orang, tetapi juga satu bangsa. Namaku Yefta. Saya adalah anak Bapak Gilead. Kami adalah orang-orang Gilead. Kami juga bagian dari bangsa Israel. Saya sebenarnya sedih. Saya punya banyak saudara, tapi mereka tidak menyukai saya. Mereka tidak senang kalau ada saya. Mereka tidak suka dengan saya. Keluarga saya tidak menyukai saya. Karena mereka membenci saya memilih untuk pergi dari rumah. Saya memilih berteman dengan para perampok, merampok orang, melakukan kejahatan-kejahatan, dan kami tinggal di tanah Tob bersama teman-teman saya, perampok. Hari ini, ketika saya sedang bersama teman-teman saya, ada yang mendatangi saya. Siapa ya? Ada yang datang. Sepertinya saya mengenal mereka. Ya, betul. Mereka adalah tua-tua dari Gilead. Mereka adalah tua-tua orang Gilead. Ada apa Bapak mencari saya? Apa? Kalian memilih saya sebagai pemimpin, sebagai panglima perang. Bukankah kalian tidak menyukai saya? Ternyata mereka datang meminta saya untuk menjadi panglima perang. Karena saat ini bangsa Israel sedang menderita karena diganggu oleh orang-orang Amon. Mereka meminta saya memimpin perang. Tapi bukankah mereka membenci saya? Mengapa mereka datang? Saya akan jadi kepala dari kalian. Katanya saya akan jadi pemimpin jika berhasil berperang dengan orang Amon. Saya pun memutuskan untuk pergi bersama orang-orang Gilead. Ketika saya berada di tengah-tengah orang Gilead, orang Amon semakin mengganggu bangsa saya, bangsa Israel. Saya pun mengirim utusan kepada raja orang Amon. Saya bertanya, mengapa mereka mengganggu bangsa saya? Dan jawaban yang saya terima dari utusan saya, katanya karena kami merebut tanah orang Amon. Sebenarnya itu tidak betul. Karena tanah yang kami tempati ini adalah tanah pemberian Tuhan. Tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada kami bangsa Israel. Tidak mungkin kami merebut. Tuhanlah yang merebutnya untuk kami. Dan ternyata raja orang Amon tidak menerima. Ia tetap mau kami berperang. Baiklah, saya akan memimpin orang Gilead untuk
semua karena pertolongan Tuhan. Saya memenuhi janji saya kepada Tuhan untuk memberikan persembahan terbaik. Saya memberikan anak perempuan saya satu-satunya sebagai persembahan bagi Tuhan untuk melayani Tuhan. Akhirnya saya, orang-orang Gilead dan bangsa Israel lainnya hidup tenang. Saya memberitahukan kepada teman-teman saya bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kita. Tuhanlah yang setia menjaga kita sehingga kita memperoleh kemenangan. Saya sangat bersyukur. Tadinya saya tidak disukai oleh saudara-saudara saya. Keluarga saya tidak suka kepada saya. Saya hidup bersama perampok. Tapi karena Tuhan tetap setia menjaga saya, Tuhan tetap memelihara kehidupan saya. Tuhan mau memakai saya sebagai panglima, sebagai pemimpin bagi orang Gilead. Saya melakukan perintah Tuhan. Saya mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan saya bersyukur Tuhan tetap memelihara kehidupan saya. Dia adalah Tuhan yang setia, senantiasa menyertai saya. Tidak hanya saya, tetapi juga orang-orang Gilead dan semua bangsa Israel. Teman-temanku bangsa Israel, teman-temanku orang Gilead, tetap percaya, tetap lakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena Ia adalah Tuhan yang akan setia menjaga kehidupan kita. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita Alkitab bagaimana Tuhan setia menjaga Yefta. Tuhan setia menjaga orang-orang Gilead, bangsa Israel. Itu semua karena Yefta mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Mari adik-adik tetap lakukan apa yang Tuhan inginkan, tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yakin dan percaya Tuhan pun akan setia memelihara kehidupan adik-adik, menjaga kehidupan adik-adik dan juga keluarga, teman-teman dan semua orang yang tetap setia kepada Tuhan. Cerita kita hari ini terdapat dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai Hakim-Hakim pasal 12 ayat 7. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai Hakim-Hakim pasal 12 ayat 7. Kita akan baca Hakim-Hakim pasal 12 ayat 3. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? Adik-adik, Alkitabnya dibaca ya. Minta tolong mama, papa, atau orang dewasa untuk membantu membaca Alkitab bersama-sama. Kita akan berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus akan selalu setia menemani, menjaga, melindungi, dan menyayangi kita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita ketika kita sendiri, ketika kita dalam kesusahan. Tuhan Yesus akan menjadi sobat kita yang setia. Ada satu sobatku. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah selalu setia, menjaga, melindungi, dan menyayangi kita dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Kita diingatkan dari Mazmur pasal 43 ayat 3, maka aku akan menuju mesbah Allah, bersyukur dengan kecapi untuk memujimu ya Allah, Allahku. Aku mau bersyukur dengan hati yang tulus. Yesus, terima kasih untuk persembahan yang pada hari ini boleh kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk gereja maupun orang-orang yang akan menggunakannya. Tuhan Yesus, inilah yang
Amin. Adik-adik, supaya kita semakin mencintai firman Tuhan, kita punya ayat hafalan yang akan kita hafalkan bersama-sama. Ayat hafalan kita terdapat dalam Mazmur pasal 36 ayat 5. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Sekarang kita akan hafalkan sesudah kakak. Adik-adik boleh ikuti kakak. Mazmur pasal 36 Mazmur pasal 36 ayat 5. ayat 5. Ya Tuhan, Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. setia-Mu sampai ke awan. Sekarang kita hafalkan bersama-sama. Kita mulai. Mazmur pasal 36 ayat 5. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Adik-adik, mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melayakkan kami untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah bertemu Tuhan Yesus lewat cerita Alkitab. Hari ini kami belajar bahwa ketika kami setia melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan pun akan setia memelihara kehidupan kami. Tuhan yang akan setia menyertai kami, baik kami dalam bermain, dalam belajar. Kami percaya Tuhan tetap setia memelihara kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, kepada orang tua kami, kepada mama, kepada papa, dalam pekerjaan. Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan tetap berikan kesabaran dalam menjaga kami, Tuhan tetap berikan hikmat untuk menjaga kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu. Tetap berkati mereka Tuhan, biarlah mereka tetap setia menjadi pelayan Tuhan. Berkati, berikan mereka kesehatan, berkati dalam sekolah, dalam bangku kuliah, pun dalam keluarga. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Buat teman-teman kami yang tidak dapat beribadah, Tuhan berikan hikmat sehingga minggu-minggu yang akan datang boleh mengikuti ibadah, baik di rumah maupun secara virtual. Tuhan tetap berikan hikmat untuk tahu dan mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berduka, Tuhan tetap hiburkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sidang sekolah minggu Gereja Toraja Klasis Makali Utara yang akan dilaksanakan pada tanggal 11. Kiranya Tuhan berkati segala persiapan sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Apapun yang diputuskan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami dalam sekolah, dalam bermain. Tuhan tetap memeliharakan kehidupan kami. Berkati Bapak Pendeta, segenap majelis gereja, biarlah mereka tetap setia dalam mengangkat tugas pelayanan, dan Tuhan tetap memberikan hikmat untuk mengarahkan kami jemaat-Mu di jemaat Pantan. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus akan selalu setia menolong dan melindungi kita jika kita mau selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika banyak bahaya yang mengincar kita, Tuhan Yesus akan selalu melindungi kita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Biarpun gunung-gunung beranjak, Dan segala bukit bergoyang,
melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah berjanji akan selalu menyertai dan menjaga kita. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan kita, apalagi meninggalkan kita. Tuhan Yesus akan selalu setia pada janjinya untuk menolong dan melindungi kita. Tuhan sudah berjanji. Tuhan sudah berjanji takkan membiarkan aku, takkan meninggalkan. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, takkan meninggalkan. Adik-adik, kita sudah beribadah, kita sudah bertemu Tuhan Yesus, sudah bercerita kita sudah bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan, dan kita pun sudah berbicara kepada Tuhan lewat doa. Tetap percaya, Tuhan akan tetap setia memelihara kehidupan adik-adik, asalkan adik-adik mau tetap setia melakukan perintah Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.